Tak kuasa tolak perintah Ferdy Sambo yang seorang jenderal. Baradae berkata, "Saya takut pangkat saya paling rendah." Saya tidak berani menolak yang mulia. Berani. Ini jenderal bintang 2 yang mulia. Dan posisi saya saat itu, pangkat saya sampai sekarang ini, saya masih aktif juga yang mulia. Saya Baradae yang mulia. Pangkat terendah, tamtama, seorang tamtama yang mulia. Dari kepangkatan situ kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia. Jangankan jenderal, dari jenderal yang perintahkan yang mulia. Sesama Barada saya, sesama-sama tamtama ini, dia cuma beda satu pangkat sama saya. Apa ya, dia mau suruh saya jungkir kan, saya jungkir yang mulia. Saya tidak berani menolak. Maksudnya jungkir apa? Ya, dia suruh push up, misalkan dia suruh apa, saya pasti lakukan yang mulia. Sama-sama tamtama yang mulia. Apalagi ini seorang jenderal yang mulia. Jadi itu dasarnya. Ayah Baradae, Sunandak Junus Lumiu, dan sang ibu pun turut membongkar betapa kuatnya pengaruh Ferdy Sambo terhadap anaknya. Jadi tiba-tiba HP saya bunyi, terus saya angkat, nggak tahu Icat yang nelpon. Dia nangis, Mbak. Dia waktu itu dia bilang, "Mama, saya sudah sangat tersiksa, hanya makan nasi sama sayur, dan mereka yang lain yang melakukan, yang terlibat enak-enak di luar. Saya akan bicara jujur." Dia bilang seperti itu. Lalu saya nangis, Mbak. Kami berdua teleponan nangis. Saya bilang sama dia, "Adik harus bicara jujur. Nggak usah sembunyi, karena kan untuk apa adik harus menahan semua, karena ini kan bukan hanya perbuatan dia, banyak yang melakukan ini, ada berapa orang, terus yang lain hanya enak-enak di luar. Kamu harus jujur, harus jujur." Dia bilang, "Mama, saya sudah mau jujur malam ini, Mama." Dia bilang begitu. Jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes. Nah, ini merupakan kewajiban dari Richard Eliezer karena statusnya dia sebagai GC, dia menerangkan secara detail, secara jelas dan secara transparan ya. Itu yang saya lihat kemarin yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Apakah ini artinya juga mau membeberkan secara dalam tanda kutip sengaja peran pembunuhan berencana Putri Chandrawati di kasus Yosua? Tentunya. Jadi, ketika yang paling krusial yang bisa kita amati di sini adalah ketika mengatakan Eliezer ini menembak, dan kemudian proses ketika ini terjadi, maka juga dari kita lihat dari beberapa otot di wajahnya juga yang bertanggung jawab terhadap rasa kesedihan ini juga terlihat dan muncul. Persidangan terdakwa pembunuhan Brigadir J jadi sorotan publik. Mengenai perkembangan yang ada, Baradae mengaku takut dengan terdakwa Ferdy Sambo sehingga mau mengikuti skenario yang disampaikan ex-Kadif Propam itu. Eliezer awalnya merasa menyampaikan kepada hakim bahwa merasa berdosa. "Apa dosa kamu?" tanya hakim. "Saya mengikuti perintah dia," ucap dia saat bersaksi di persidangan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di PN Jaksel 30 November. Hakim kemudian bertanya kepada Baradae Eliezer, alasan mau mengikuti perintah Sambo. "Kenapa kamu mau?" tanya hakim lagi. Baradae beralasan takut karena perbedaan pangkat yang membuat harus melakukan perintah tersebut. "Sebab saya takut, dia jenderal bintang 2 dan menjabat sebagai Kadif Propam. Sedangkan posisi saya hanya Barada, yaitu pangkat rendah. Kepangkatan itu saja bisa dilihatkan bagaikan langit dan bumi," tuturnya. Oleh karena itu, Baradae mengaku pada saat itu merasa takut sama Sambo. Meski Sambo penegak hukum, Eliezer tetap merasa takut jika menolak permintaan tersebut. Adapun Baradae, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa karena terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan yang terjadi pada 8 Juli 2022. Sidang kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Satu demi satu saksi membantu menyingkap tabir kasus penembakan yang mencuat pertama kali pada Juli 2022 lalu. Kedua orang tua Baradae turut memberikan pernyataan bahwa Ferdy Sambo ternyata memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap anaknya. Pasalnya, Baradae sempat mengikuti skenario awal tembak-menembak yang melibatkan dirinya hingga mendoktrin ayah dan ibunya. Ayah Baradae, Sunandak Junus Lumiu, dan sang ibu pun turut membongkar betapa kuatnya pengaruh Ferdy Sambo terhadap anaknya. Bahkan mereka turut menyayangkan kesetiaan anaknya kepada mantan Kadif Propam Polri itu. Rinake Almapudihang, ibu Richard Eliezer, mengungkap kekuatan doktrin Sambo bisa membuat putranya tak mau berkata jujur kepada orang tuanya.
Adapun Richard sempat bersikukuh bahwa fakta yang terjadi adalah tembak-menembak sebagaimana yang sudah direncanakan oleh Sambo melalui skenario-nya. Sampai Richard di depan orang tuanya yang melahirkan dia nggak bisa terbuka. Keras sekali doktrin Sambo. Kalau dia sudah didoktrin begitu memang keras. Tapi saya dari dia kecil tahu kalau anak ini prinsipnya apa yang dia bilang dan dia pegang itu nggak bisa berubah. Susah berubah. Keluh Ine. Lebih lanjut, Ina juga mengaku bahwa kesetiaan Richard mempertahankan perintah Sambo untuk memuluskan skenario-nya itu. Ibunda Baradae tersebut bahkan menyayangkan melalui kesetiaan buta tersebut. Richard berbohong di depan orang tua hingga Tuhan. Mungkin terlalu setia kepada apa yang diperintah. Di depan kita, di depan Tuhan aja berkeras berbohong. Sudah dibawa ke pendeta, sudah didoakan secara pribadi. Dia masih keras dengan pernyataannya nggak berubah. Singgung Ina. Richard Eliezer atau Baradae terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J merasa bersalah dengan orang tuanya Sunandak Yunus Lumiu dan Rineke Alma Pudihang. Terlebih Baradae sempat berbohong soal kasus penembakan di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Saat itu dia sempat mendoktrin orang tuanya kalau kasus yang menewaskan Brigadir J terjadi karena ada peristiwa tembak-menembak. Waktu itu dia Baradae bilang, "Mama saya sudah bikin malu keluarga. Saya sudah bikin hancur hati mama dan keluarga," ujar Rineke saat berbincang di acara Rosi di Kompas TV. Mendengar pengakuan Baradae, Rineke sambil menangis menyampaikan kalau anaknya tidak bikin malu orang tua dan keluarga. Terlebih Baradae sudah mau berkata jujur mengatakan dirinya diperintah atasannya Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J atau Joshua. Sampai kapanpun adik tetap kebanggaan mama dan papa. Walaupun sudah terlibat masalah ini, dia tetap kebanggaan kami, katanya. Ia kemudian bercerita kalau Baradae sudah berupaya agar bisa menjadi anggota Polri dan masuk BRIMOB. Itulah saya bilang adik sampai kapanpun kebanggaan mama dan papa, keluarga di Manado juga bangga, katanya. Lebih lanjut, Rineke kini merasa bangga dengan anaknya yang sudah mau berkata jujur. Mereka bahkan berpelukan dengan ayah Baradae. Ia ada kelegaan, walaupun saat itu kami pelukan bertiak nangis. Tapi saya lega usai bertemu bertiga, dia bikin pernyataan bisa jujur, katanya. Saya sampaikan, jujur di hadapan manusia, jujur di hadapan Tuhan. Kalau dia tidak jujur, seumur hidupnya akan dikejar-kejar dosa. Saya lebih bangga lagi dia sudah jujur, katanya.